gue Gra. Gue siapa nama gue Gra? Munaro. Munaro. Bang Ocit datang. Repet. Ya kan udah tau lah siapa aku aja. Aku Siapa? Cindy Munaro. Nah, kita hari ini mau bahas film. Kemarin liburan ada film bagus gak? Doraemon anjir. Doraemon. Iya oke. Tapi ada film lagi yang bagus. Film apa tuh? Namanya film ngomong apa sih? Namanya film Dirty Vote. Tapi udah nonton belum? Belum dong. Nah, jadi gimana nih? Ini video ini nggak tayang dong berarti kalau belum Gak nonton. usah tayang, gak canda. Oke, Ya udah, berarti kita nonton dulu deh. kita nonton dulu ya guys. A few moments later. Jadi kita udah nonton filmnya. Wow, ternyata sangat-sangat membagongkan. Ngantuk. Oke. Oh iya ya. Oke. Bangun. Bangun. Ini udah bangun banget nih, udah bangun banget. Jadi gimana Gra? Apa yang bisa dipetik dari film itu? Buah kali ya? Sebenarnya sebelum gua membahas soal film ini, gua agak-agak bingung. Kenapa tuh pegangan? Nih. Mana pegangannya? Jadi gue tuh agak-agak bingung kenapa film ini diposting di saat-saat kampanye, masa tenang kampanye. Ya anjir, tanggal 11 kemarin tahu hari Minggu Iya, dirilisnya. Kenapa? Jadi film ini kan karyanya disutradarai oleh Dandi Laksono, which is beliau ini jurnalis gitu kan. Nah, film Dirty Vote ini ditayangkan pada masa awal kampanye. Masa tenang kampanye itu 11 Februari kemarin ya. Dan nampilin 3 pakar hukum tata negara. Ada Bapak Zainal Arifin Mokhtar tuh dari UGM, terus ada Bapak Ferry Amsari dari UNAN Andalas, dan Bu Fitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Jadi kayak orang ketiga ya jatuhnya ya, ya nggak sih? Kayak nampilin 3 gimana sih? Pakar hukum Tata negara. Ini yang dia katanya sih menampilkan kecurangan pemilu gitu. Cenah 2024. Lu pada jangan gara-gara kita typo dibilang gak berkualitas, anjing ini emang typo. Ini mah typo beneran nih. Oh susah banget namanya gitu. Terus gimana sih? Ya jadi katanya ini mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi sama menyinggung salah satu paslon, yaitu paslon 2 Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Gitu. yang gue lihat dari kenapa gue garuk-garuk? Yang gue lihat dari ininya sih ya, overall filmnya ya. Ini yang dikritik ini lebih banyak ke paslon 02. Ya. Nyinggung dikit paslon 03, 01-nya mana? Maksudnya kalau semisal emang mau ngekritik, dikritik semua. Iya, kritik gitu. semua. Jadi kesannya kok kayak jomplang ya, dan gak ada parameternya nih gitu. Iya, jadi gimana ya? Jadi agak bingung juga. Iya, dan Terus juga banyak nyinggung-nyinggung soal kayak politisasi bansos, Iya. kayak presiden gak netral lah, apalah. Jadi jatuhnya tuh ya bener yang kata lu tadi, nyerang Pak Jokowi, nyerang salah satu paslon. Nah, sebenarnya film kayak gini harusnya jangan pas masa tenang kampanye gak sih? kayak bikin wow gitu ya. Jadi bikin Jadi rame. gaduh gitu. Endingnya bikin gaduh. Endingnya bikin gaduh, ini tidak tenang jadinya. Dan ya bukan fun fact sih sebenarnya. Jadi film ini tuh pas kan kalau nggak salah ya diupload di YouTube channelnya Mas Dani apa ya? Kalau nggak salah ya, dan itu 8 jam setelah ditayangin di YouTube, film itu tuh udah dilihat 1 juta lebih dan disukai 117.000 akun pengguna YouTube gitu. Dan ya katanya sih dia jelasin film itu tuh digarap dalam waktu cuma 2 minggu. Ya ada proses riset lah, produksi, penyuntingan sampai rilis, dan ngelibatin 20 LSM ya. Ada beberapa diantaranya Aliansi Jurnalis Independen, terus ada juga WALHI, ada YLBHI, terus ada Indonesia Corruption Watch, dan masih banyak lagi. Jadi LSM ini banyak dilibatin gitu sih. Cuman ya tadi ya jadi sudut pandangnya tuh nyerang salah satu gitu. Kalaupun misalnya mau mengkritik ya adil gak sih? Lo cari tuh kekurangan dari visi misi masing-masing paslon 1, 2, 3 nih. Iya, jadi lu riset adil nih semuanya adil. dikritik Ya gitu. lu riset kan nih, kan katanya riset tuh. Kan riset, cari deh tuh satu
apa kekurangannya, 2 apa, 3 apa, dikumpulin baru dikasih tahu gitu. Ibarat banyak yang bilang kita pendukung-pendukung 02 nih yang para entah kita yang netral atau para pendukung 02 nih pada panik. Bukan gitu, masalahnya yang dipermasalahkan adalah nih orang nih yang di film ini nih nyerang nih. Cuman nggak diserang semua. Jadi gimana mau Ya kita pun yang netral orang gitu. netral juga ngeliatnya lalu gini amat kayak Iya. nyerangnya apa ya, takutnya bahkan ada beberapa yang bilang dibayar gitu kan, malah gimana ya jadinya bumerang ke yang bikin ya, jadi jelek nama baiknya gitu. Iya, apalagi menyerang presiden kan nggak Iya. bagus juga gitu. Karena dia film ini juga mengkritik kinerja Bawaslu sama Bawaslu ya kalau nggak salah. Bawaslu bener. Yang apa ya, kayak menganggap kok Bawaslu nih nggak ngasih sanksi tegas sih ke para pelaku yang melencengkan penyelenggaraan pemilu gitu, pelanggar penyelenggaraan pemilu gitu. Jadi ya katanya film ini enggak kok, ini cuman edukasi aja buat masyarakat biar bisa benar-benar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti ya. Well, kita lihat aja nanti. Iya, gimana. jadi ada juga yang mengutip katanya Pak Jokowi kan pernah tuh bilang kalau presiden tuh boleh berkampanye, which is sekarang anaknya Pak Presiden itu kan ada di 02 Iya. kan. Nah, ya mungkin untuk paslon yang lain 01 dan 03 itu hal yang menakutkan ya. Tapi Iya. maksudnya kan emang Pak Jokowi dari kemarin ikut kampanye, ikut tim ses kan enggak gitu. Diem-diem aja Diem-diem aja Makan bakso gitu. bareng. Cuma masalahnya diserang mulu. Dia ngapa-ngapain aja diserang gitu Kan loh. ibaratnya makin tinggi pohon, anginnya makin gede. Biar. Nah, jadi karena film Dirty Vote ini, para Gen Z ini lagi heboh banget nih di sosmed. Terlepas dari hal-hal serius yang kita omongin tadi ya, banyak banget SG temen gue langsung pada, nih tonton, Ngedukung. nih tonton gitu, nih tonton Dirty Vote gitu. Apalagi pendukung-pendukung 01. Nah, Sebenarnya nggak cuma pendukung 01 nggak sih, kayak Iya. teman-teman gue yang mahasiswa pun juga bener. ya yang apa ya, yang ya gitulah ya. tapi memang ya karena di situ menyerang paslon 2, jadi pendukung 01 sama 03 mungkin teman-teman gue yang bikin SG kebanyakan nge-share itu. Nge-share si Tapi Dirty kan Vote ini. katanya si 03 juga diserang kan. Dikit. Dikit tapi tetep. diserang, tapi tetap Iya. tujuannya kemana? Kalau yang kita lihat dari kacamata Gen Z sih ke sana ya arahnya. Sampai ada teman gue yang bilang kita tuh harus cerdas memilih gitu kan. Emang masih mau tutup mata soal ini? Aku tutup mata saja. Gak lihat, gelap. Gak lihat. Bah. Capek. Kita sebenarnya tadi mau bahasnya kayaknya santai-santai aja ya, tapi Santai jadinya aja. serius ya. Sabar. Sabar. Gimana sabarnya? Sabar. Sabar. Nyebut. Nyebut. Sabar. Nyebut siapa ya? Nyebut siapa? Nyebut Tuhan. Iya. Jadi ya intinya ini menurut Mbak Fitri ya. Jadi Dirty Vote itu film dan katanya ada film dan rekaman sejarah betapa rusaknya demokrasi yang udah terjadi di Indonesia gitu. Terus dia juga jelasin kalau Dirty Vote ini ceritain 2 hal. Pertama soal demokrasi yang gak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu. Terus yang kedua soal kekuasaan yang disalahgunakan, dimana di dalamnya ada unsur nepotisme katanya ya film itu gitu. Nah ini nih kita nih kayak lagi ngerjain tugas guys. Jadi kita nonton 2 jam kurang gitu. Iya, Terus iya. kita simpulin. Terus kita berpendapat. Nah Iya. tapi memang menjelang pemilu emang banyak banget hal-hal kayak gini ya. Kayak Coba. pemilu lalu tuh ada sexy killers. Iya anjir. Iya Sexy kan. Nah killers. sekarang ada Dirty Vote. Nah maksudnya gimana nih? Udah gitu ya ditaruhnya ya di masa-masa tenang. Nah yang harusnya tenang jadi tidak tenang. Seperti Jadi, minggu tenang kita pas kuliah. Iya. Kita mau ujian minggu tenang nih, tapi nggak tenang. Iya. Cuman ya tetap ya balik lagi gitu. Mungkin masyarakat bebas untuk beropini, berpendapat, terlepas dari katanya itu kritik udah dari data lapangan, riset apa segala macam, terserah, itu Bener. hak masyarakat buat beropini, asal opininya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa
apa ya istilahnya benar-benar berdasarkan fakta lapangan gitu, nggak cuman ngangong-ngangong dari mulut lo doang, dari opini doang gitu. Jadi nggak apa-apa, bebas gitu, karena pun setiap orang bebas berpendapat kan, bebas mengeluarkan aspirasinya, tapi ya tadi gue bilang tetap harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa ya lu ngomong tapi ada faktanya gitu, ada datanya. Ya jangan cuman opini yang dipaksakan. Nah, setuju. Gitu. Kalau opini yang dipaksain kan kayak lah semua orang kan bebas beropini gitu kan. Kayak jatuhnya hoax gak sih? Iya malah jadi hoax Nyebarin nih. berita hoax gitu. Iya. Kayak bumerang ke elunya, balik lagi. Serem Gitu. jadinya. Serem. Karena kemarin kita udah bilang jangan sebar hate speech, terus tiba-tiba sekarang ada film yang membuat ya dibilang gaduh, udah gaduh sih sebenarnya kan. Menurut gua nih gaduh sih. Rame Karena banget anjir. rame banget ya gitu. Kalian bisa tonton sendiri filmnya kalau emang mau nonton. Untuk ukuran film dokumenter yang ditayangin cuma 8 jam yang lalu dan ditonton 1 juta tuh gila sih itu. Udah Gitu. sekarang udah 4 jutaan kayaknya 4 tadi. juta ya, gila. Banyak yang nge-share di Snapgram juga. Ada Rame yang banget jir gue. meluruskan. Harusnya kan kita sekarang udah lagi santai-santai aja, nyantai. aja. Weh, dua hari lagi nih pemilu. Kok gitu. kayak sengaja di setting ya gitu. Cuman kan ya who knows. Makanya tadi yang gue bilang kan, ini sebelum kita bahas nih, ini kenapa nih di postingnya pas hari tenang gitu. Iya, kayak sengaja banget gak sih? Cuman ya Ya balik lagi lah. balik Itu lagi. kalian memilihlah sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing lah. Jangan maksain orang lain. Ya berkali-kali kita bilang jangan hate speech, jangan nyebar hoax, terus juga jangan memaksakan Iya. pilihan orang lain jadi sama kayak pilihan kita, jangan. Dah. Terus juga kalau emang mau nge-share sesuatu tentang politik, mungkin di Snap WA atau di Snapgram, kalau misalnya ada yang ngajak debat, tolong diperkuat mentalnya. Kalau tidak, jangan nge-share politik. Ini panas banget nih politik nih, udah Panas, 2 hari makanya- lagi kan. makanya Gitu. Kalau lu mungkin tipikal yang ya ayo debat gitu kan. Kalau gue mungkin tipikal yang ini pilihan gue dukung ini Iya. paslon tertentu, gue dukung si paslon A, B, C. Ya udah itu udah jadi keinginan kuat gue dan lo nggak berhak buat apa ya kayak ngatur-ngatur lu nggak boleh milih ini. Tapi gue bukan tipikal yang ayo kita debat karena gue juga tipikal orang yang malas debat. Nah berbeda dengan dia. Ayo kita debat. Kita debat gitu. Iya. Dia masing-masing Tergantung mood dan tenaga. Nah, kalaupun kalian mau nonton silahkan. Dan kalaupun akhirnya kalian mau berasumsi atau beropini lain, terserah. Tapi memang menontonnya penuh perjuangan ya untuk saya. Karena kan agak lama ya gitu. Iya, ya, Durasinya 2 jam. jadi Ambil popcorn pastikan waktu Anda cukup gitu untuk menontonnya. Pastikan kalian tidak ada tugas, tidak ada beban apapun, dan siapkan popcorn serta lemon tea kalian. Ini kenapa jadi kita mempromosikan film nih? Aduh. Ya kan dirty vote. Dasar dirty. Munaro. Kesan like. Lucu. Oke. Oke, nice. Nah, jadi pesannya apa nih untuk dirty vote? Ya semua orang bebas beropini. Cuman yang disayangkan tadi ya kok bisa ya rilisnya tuh di masa tenang yang orang harusnya kayak yaudah oke, fine. Lepas penat dari semua kegaduhan pemilu politik bla bla bla. Tiba-tiba tes gitu kan muncul. Cuman ya balik lagi mungkin emang rilisnya tanggal segitu. Mungkin emang pengen ini rencana udah dari awal ya terserah gitu. Dan tadi orang bebas beropini, bebas berpendapat, tapi yang penting bisa dipertanggungjawabin berdasarkan fakta gitu. Tadi jangan berdasarkan opini yang dipaksa karena itu jatuhnya hoax. Ya. Apa iya? Iya aja gue ya. Ya. Jadi intinya ya kalau yang mau nonton silahkan. Abis misalnya nonton yang mau beropini apapun ya silahkan. Tapi ya yang harus kalian tahu bijak-bijaklah dalam menerima informasi Nah, ya. Karena jangan ditelan bulat-bulat. jangan ditelan bulat-bulat. Yang namanya film kan kita kan Namanya nggak ada yang film. tahu. Ya kali gitu. ya aja kali dari satu sudut pandang kita kan nggak tahu. Iya, nggak ada yang Makanya tahu. Jadi sesuai hati nurani kalian saja. sesuai hati nurani. Dan kalau Betul. misalkan kalian masih dalam hati ya ngerasa ini bener gak sih? Ini apa
cuma bohongan ya, atau ini gak sih, serius gak sih, mending riset sendiri gitu ya gak sih, kayak lu cari Kayak tahu ada- sendiri aja. Kayak gue punya temen tuh, dia riset capres-cawapres dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Mampus. Nah maksudnya kan itu kan untuk dirinya sendiri Iya kan. iya benar. Iya maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu kalau Apakah kayak itu gitu. semakin menguatkan pilihannya atau kayaknya gue milih ini aja deh, ganti, ya terserah gitu kan, balik It's lagi. up to you. It's up to you. Yang penting ya udah deh, di masa-masa tenang stop banget nyerang, stop bikin gaduh gitu. Karena kalau 3 hari bikin lagi, gaduh 3 hari. gitu, 2 hari ya? 2 hari. 2 hari anjir. Iya 2 hari lagi. Makanya jangan bikin gaduh, kelihatan banget panik kalau gaduh. Iya, jadi ya Santai calm aja down, gitu. chill. Calm down, jangan nyerang siapa-siapa udah. Emang kalau diserang nggak kesal. Misalnya terlalu berat ya nontonnya film Doraemon gitu kan. Abang kan Jadi lu nonton Dirty Vote terus Doraemon, Iya, Dirty Vote Doraemon iya. bolak-balik. Per berapa menit, aduh pusing, ngebul pala, Doraemon. Pengavatar. Emang film dokumenter itu menguras tenaga dan pikiran banget sih. Karena untuk- mikir banget anjir. Iya, khasnya dokumenter ya. Oke, jadi lah. itu aja episode Kupas Berita hari ini. Dan yang kalau mau nonton ya silakan lah gitu kan. Dan silakan beropini. Jangan lupa untuk stay tune terus di episode-episode Kupas Berita selanjutnya. Buat yang pengen kirim, Kak bahas ini dong, bisa drop di kolom komentar. Boleh. Ya. Gue rajin bacain komen, dia nggak baca. Ya ada dia kan, ngapain? Ya jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Cokro TV. Pokoknya stay tune terus di channelnya Cokro TV, di Kupas Berita. Dan see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.